Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini Jumat 30 Juli 2021. Kembali lagi kita ada di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu mengikuti secara online di rumah masing-masing. Karena situasi masih belum memungkinkan, kita masih dengan cara online. Bapak Ibu dapat mengikuti bersama keluarga. Dan mari kita akan tetap terus berdoa. Tuhan akan menolong, memberkati kita, menguatkan kita, membawa kita terus kepada pertumbuhan iman, makin dewasa, makin mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita sebagai umat kepunyaan milik Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi sore hari ini kami ada di dalam ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada bersama dengan jemaat Tuhan di rumah masing-masing, mengikuti secara online. Kiranya Tuhan akan memberkati. Engkau berbicara, Engkau menunjukkan kembali lebih jauh apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami sebagai umat kepunyaan milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dengan segala pengucapan syukur, jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu, menghalang-halanginya. Kami tengking, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, keluar, tinggalkan kami. Untuk kami fokus kepada Tuhan, kami terarah kepada Tuhan. Dan kami tetap ada di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba buka dan memulai ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pembelajaran perenungan firman sore hari ini saya ambil dari surat Yakobus. Surat Yakobus, passalnya yang pertama, ayat yang ke-17. Surat Yakobus passalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17. Berkata, Bapak Ibu Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Ayat ini, kalimat ini, dalam ayat ini diperhatikan baik-baik. Yakobus 1 ayatnya yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya ingin tekankan kalimat yang pertama. Tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik, simak baik-baik, sebab kalau tidak mungkin pemahaman kalimat ini agak membingungkan. Kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, akan mungkin membingungkan. Saya ulangi, Bapak Ibu jemaat Tuhan perhatikan baik-baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu jemaat sudah dapat memperhatikan kalimat ini dalam ayat ini.
Nah, kalimat di dalam ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, menunjukkan dan menegaskan. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Kalimat dalam ayat ini, Yakobus 1:17, kalimat pertama ini menunjukkan dan menegaskan. Kalau saudara perhatikan, simak baik-baik kalimat itu, bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kerjakan bagi dan dalam kehidupan kita, ya, bagi dan dalam kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang beriman yang percaya kepadanya, adalah merupakan suatu rancangan dan rencana Allah yang baik dan sempurna. Nah, ini perhatikan, ya, adalah merupakan satu rancangan rencana Allah yang baik dan sempurna. Apa yang Tuhan buat, Tuhan beri, Tuhan kerjakan, dan kita alami dalam hidup ini, ya saudara-saudara, adalah yang baik, bahkan terbaik. Sebab dikatakan yang baik dan sempurna datangnya dari atas. Ya, saudara-saudara, ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya, di dalam PL, khususnya di dalam pengalaman dari seorang Ayub yang kita sudah sama-sama mengetahui. Dalam pasal yang terakhir, Ayub 42, dalam ayatnya yang kedua, ada satu kesaksian dan penegasan dari seorang Ayub. Dari semua perjalanan hidup, pengalaman hidup, dari apa yang dia alami, ya, baik waktu senang, baik waktu tidak senang, apalagi dalam keadaan yang sulit, yang sukar yang dia alami. Ayat 42 ayat yang kedua, kalimat terakhir bagian B, di sana dikatakan, tidak ada rencanamu, muhur besar, yang gagal. Ayub sendiri menyaksikan, sekalipun dia mengalami keadaan yang, waduh, sudah sering saya katakan dan firman Allah katakan, tidak ada duanya di atas muka bumi ini. Ya, ya, begitu berat, ya, sangat menyulitkan. Ya, saudara-saudara, semua meninggalkan dia sudah. Tetapi dia begitu mengakui, ya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, itulah sebabnya kembali kepada ayat pokok Yakobus 1 ayat yang ke-17. Ya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, dikatakan, ya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, yang baik dan yang sempurna. Karena memang Allah tidak pernah gagal buat kita. Allah tidak pernah keliru, sekalipun kita harus menghadapi masalah, persoalan yang begitu berat. Kadang-kadang mungkin muncul kata-kata ucapan, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa aku harus mengalami begini berat, begini sukar? Apalagi dengan situasi, ya, hari-hari ini, sejak dari tahun lalu kita menghadapinya, ya, begitu sulit, begitu menyusahkan, begitu menyulitkan. Ya, saya juga selalu katakan, tidak tahu mau berbuat apa, tidak tahu mau bikin apa. Ya, saudara-saudara, tetapi yakinkanlah janji firman Tuhan buat kita. Ya, tidak ada rencanamu yang gagal. Bahkan di dalam zaman gereja pun, saudara, firman Allah pun menunjukkan dalam suratan Roma. Suratan Roma, pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6, bagian pertama A. Roma 9 ayat 6, perhatikan di sana. Firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal.
tadi di Ayub dikatakan rencanamu tidak pernah gagal. Tidak gagal. Di dalam PB Roma, firman Allah tidak mungkin gagal. Perhatikan kata gagal dalam dua ayat ini, baik dalam Ayub maupun dalam Roma. Ya, tidak mungkin akan sia-sia. Tidak mungkin akan hanya begitu saja. Saudara, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, ya dan amin adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali kepada ayat pokok Yakobus 1 ayat 17. Saudara, kalau kita simak lagi lebih jauh, ya, saudara-saudara, kita simak lagi lebih jauh, ya, dari apa yang Tuhan beri, Tuhan buat, Tuhan kerjakan, ya, adalah yang baik, adalah yang sempurna. Saudara, saya coba merenungkan dan melihatnya, ada tiga hal utama. Tiga hal utama, ya, secara garis besar yang tersirat di dalam rancangan dan rencana Allah yang baik dan sempurna itu. Ya, ada tiga hal utama secara garis besar. Ya, kalau berbicara soal apa yang baik, apa yang sempurna dari Allah, banyak. Ya, sekalipun dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang susah, kalau memang itu dari Tuhan, kalau memang itu dari Allah, itulah yang baik dan itulah yang sempurna buat kita. Ya, nah, ada tiga hal secara garis besar. Yang pertama, di dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya tidak usah membacakan karena waktu. Saudara simak baik-baik. Dalam kitab Nabi Yeremia 29 ayat 11. Ayat-ayat yang sudah sangat lazim. Dalam tiga hal yang kita akan lihat secara garis besar. Tapi kita lihat di sana bagaimana rancangan rencana Allah yang merupakan yang terbaik dan sempurna. Dia disingkapkan secara garis besar. Dalam tiga hal ini, sekali lagi Yeremia 29 ayat 11. Perhatikan kalimat yang berkata, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, inilah rancangan rencana Allah yang baik dan sempurna, saudara-saudara. Artinya, bagaimana kita memiliki masa depan yang cerah. Itu pengertiannya. Ya, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada masa depan yang cerah. Saudara-saudara, hari-hari ini dunia sedang dipenuhi dengan goncangan-goncangan dan gejolak yang sangat menyusahkan, menyakitkan, menyulitkan, menyeramkan, saudara-saudara. Ya, dunia sedang dipenuhi. Ya, sehingga kita melihat banyak orang yang menjadi pesimis, menjadi frustasi, ya, dengan kehidupan ini. Bahkan saudara-saudara dengan hari esok tidak tahu mau berbuat apa, mau bikin apa, menjadi pesimis, menjadi frustasi, ya, dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, saya selalu katakan kepada saudara sebagai jemaat, pegang firman Allah. Kembali kepada firman Allah. Jangan lepas firman Allah. Sebab di situ ada janji Allah yang sangat indah bagi kita sebagai orang beriman percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, mari biar kita tetap optimis, selalu optimis. Iman itu optimis. Iman itu bukan pesimis, saudara. Ya, optimis untuk melihat hari depan yang penuh dengan harapan, melihat masa depan yang cerah. Ya, saudara-saudara, optimis, ya, di tengah-tengah gejolak dunia hari-hari ini, sebab Kristus hidup dan tetap ada untuk hari esok buat kita. Haleluya. Ya, Amsal 23:18, saya hubungkan ke kitab Amsal 23:18, saudara-saudara, ya, masa depan tidak akan hilang.
Masa depan tidak akan hilang, harapanmu tidak akan hilang. Ya, kita memiliki masa depan yang cerah. Ada masa depan ya yang indah, ada harapan yang indah buat kita. Ya, saudara-saudara, karena Allah mempunyai segala-galanya untuk dicurahkan, diberikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Yang kedua, saudara-saudara, secara garis besar yang kedua dari rencana-rancangan yang baik dan sempurna dalam terjemahan lama, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, perhatikan kalimat yang berkata, supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Ya, supaya domba itu memperoleh kehidupan dengan berkelimpahan. Apa maksudnya dari rencana yang baik, yang sempurna itu? Ya, buat saudara dan saya, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Ya, yang pertama masa depan yang cerah. Yang kedua, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Ya, sekalipun perekonomian sulit dengan masa pandemi COVID-19 ini, ya, perekonomian pun terpengaruh begitu rupa. Tapi haleluya, ada jaminan pemeliharaan buat saudara dan saya karena kita memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Saudara-saudara, baik secara jasmani maupun rohani, baik secara rohani maupun jasmani. Saudara-saudara, hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Secara rohani, kita memiliki keselamatan. Kita disucikan, kita dikuduskan. Ya, saudara-saudara, kita diampuni. Ya, puji Tuhan, kita dibenarkan. Ya, ini adalah kelimpahan. Secara jasmani sudah jelas. Kebutuhan secara materi, kebutuhan ekonomi, ya, perlindungan, keamanan dari Tuhan. Haleluya. Ya, ini secara jasmani Dia berikan dengan segala kelimpahan. Saya hubungkan 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat 8 di sana kita memiliki hidup yang berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Nah, ini saudara-saudara, rencana-rancangan yang baik dan sempurna. Kita memiliki hidup yang berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Apa aja dah. Saudara mau perlu apa? Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal bukan dengan keinginan hawa nafsu. Yakobus katakan itu. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ya, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kerjakan buat kita yang terbaik dan yang sempurna. Yang ketiga, dalam Roma 8 ayat 37. Ya, garis besar yang ketiga. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan di sana, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Apa maksudnya? Menunjukkan apa yang Tuhan beri, rencana Allah yang baik dan sempurna itu adalah menunjukkan bagaimana kita memiliki hidup yang berkemenangan. Ya, hidup yang berkemenangan. Puji Tuhan, saudara-saudara, hidup yang berkemenangan dalam segala hal. Ya, hidup yang berkemenangan dari apa saja, saudara-saudara, karena Tuhan ada di pihak kita, karena Tuhan ada menyertai kita. Saudara, karya Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, ya, telah menjadikan kita yang percaya kepadanya sebagai umat pemenang. Ada nyanyiannya kan? Ya, umat pemenang yang menang atas dosa, yang menang atas dunia, yang menang atas segala macam persoalan, kesulitan yang kita hadapi. Yakin saudara orang yang menang, sekalipun saudara mungkin
Sekali lagi ya, menghadapi keadaan situasi ini dengan banyak keluhan. Ya, tapi yakin saya menang. Saya menang. Ya, saudara-saudara, masalah ekonomi yang begitu sulit, tapi saya menang. Masalah penyakit yang bertubi-tubi datang, tapi yakin saya menang karena saya sembuh. Ya, itulah rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ya, siapakah dia orang yang menang? Adalah dia yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah pemenang itu. Ya, saudara, iman dalam kita, iman yang kita miliki mengalahkan dunia, saudara. Dan siapakah dia yang mengalahkan dunia? Yaitu orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Saudara lihat 3 hal besar ya yang terkandung di dalam rencana Allah yang baik dan sempurna itu, yang dia buat, dia kerjakan, dia beri dalam kehidupan kita, ya, atas kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, rancangan yang baik dan sempurna yang pertama, memiliki kehidupan yang cerah. Memiliki kehidupan dengan masa depan yang cerah. Rencana yang baik dan sempurna dari Allah. Yang kedua adalah memiliki hidup yang berkelimpahan. Selalu ada berkelimpahan. Dan yang ketiga, rancangan Allah yang baik dan sempurna buat saudara adalah memiliki hidup yang berkemenangan. Ya, perhatikan, hidup yang penuh dengan masa depan yang cerah. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkemenangan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Marilah saudara-saudara, kita tetap ada di dalam Tuhan. Ya, saudara-saudara, inilah rancangan yang baik dan sempurna dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, masa depan yang cerah, berkelimpahan, berkemenangan. Puji Tuhan. Tuhan beri, Tuhan sediakan, ya, dan tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Saya tutup dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-32. Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-32. Di sana dikatakan, Matius 6 ayatnya yang ke-32. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Perhatikan kalimat yang kedua. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, Bapamu di sorga tahu kita memerlukan masa depan yang cerah. Kita memerlukan hidup yang berkelimpahan. Kita memerlukan hidup yang berkemenangan dari semua masalah persoalan kita. Bapamu tahu. Dan itulah sebabnya dia menjanjikan dia akan memberikan itu yang terbaik dan yang sempurna buat saudara dan saya. Haleluya. Jangan lari dari rencana Allah yang indah ini. Sekalipun mungkin dalam menjalaninya kita ini terseok-seok. Saya pakai istilah itu saja. Ya, dalam keadaan situasi hari-hari ini kita menjalani terseok-seok. Ya, saudara-saudara, tidak tahu sekali lagi mau bagaimana. Tetapi puji Tuhan, jangan keluar dari iman itu. Iman yang optimis, bukan pesimis. Sekalipun terseok-seok, jangan berhenti, jangan keluar, jangan bersembunyi. Tetap nyatakan, tunjukkan. Ya, saudara, haleluya. Aku memiliki masa depan.
Aku mempunyai kelimpahan dan aku memiliki kemenangan. Karena Dia memberikan itu buat kita. Dia tahu kita perlu, kita butuh. Dia akan berikan dan sediakan buat saudara. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti secara online perenungan dan pembelajaran firman sore hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan sore hari yang indah. Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kami sebagai umat kepinjahan milik-Mu. Kami kembali boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, dari apa yang Tuhan selalu sediakan, yang berikan, Tuhan kerjakan, Tuhan buat kami adalah yang terbaik, adalah yang sempurna. Haleluya. Untuk kami memiliki masa depan yang cerah. Kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Kami memiliki hidup yang berkemenangan. Sekalipun dengan penuh kesulitan, kesukaran, hari-hari yang harus kami hadapi, tapi haleluya, ajar kami untuk kami pegang janji firman-Mu. Ajar kami untuk kami tetap di dalam firman-Mu. Ajar kami untuk kami tidak lari dari kebenaran firman-Mu ini. Kami tetap ada di situ. Tuhan yang lebih tahu, yang lebih mengerti, dan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih. Kembali lagi hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, dengan berbagai masalah persoalan di dalam nama Yesus. Tuhan angkat, lepaskan, dan berikan kemenangan itu. Berikan kelimpahan itu. Berikan hari-hari yang cerah itu buat mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam perdagangan, dalam usaha, dalam kebutuhan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Dalam kesehatan. Haleluya. Berdoa buat saudara-saudara, jemaat Tuhan, yang kesehatannya masih terganggu. Dalam nama Yesus. Kembali lagi buat Ibu Lucy kakinya. Dalam nama Yesus. Tuhan terus pulihkan. Bapak Sigit kondisi fisiknya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan hari-hari ini sedang mengalami keadaan yang kurang sehat. Dalam nama Yesus. Bapak Supriyanto, Tuhan terus tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang dari Tuhan. Ibu Lia dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Lili juga yang banyak kali terganggu kesehatan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Anak beradik juga dalam nama Yesus. Tuhan tolong terus tambah-tambahkan kekuatan kesehatan. Dan yang lain-lainnya. Berdoa buat keluarga Bapak Yeko Santoso dan Ibu Anwa. Tuhan, Engkau sudah memanggil pulang kakak dari Ibu Anwa, Ibu Dewi Rawati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rancangan-Mu indah. Kuatkan dan hiburkan keluarga Bapak Yeko dan Ibu Anwa. Kuatkan, hiburkan mereka ya Tuhan. Mereka tetap memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan. Terima kasih dengan penuh ucapan syukur. Semua jemaat Tuhan yang ada, yang Tuhan sediakan, hamba-Mu berdoa tetap dalam perlindungan, pertolongan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat, dari hal-hal yang tidak diinginkan, singkirkan jauh-jauh. Damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga, anak-anak dalam studi sekolah. Berkati mereka. Masalah persoalan dalam nama Yesus, sediakan yang mereka perlukan dan butuhkan. Apa yang mereka selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, janji berkat Allah Engkau limpahkan dari semua korban persembahan, korban tatangan, korban ucapan syukur. Allah berkati. Bahkan berpuluhan hak milik Tuhan yang harus mereka bawa, kembalikan sebagai hak milik Tuhan. Allah berkati. Firman-Mu terus mengajar, mengingatkannya. Dan pintu langit sorga, tingkap-tingkap sorga Tuhan buka. Curahkan dengan limpah bagi jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Hamba tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman-Mu sore hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai sore hari ini dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berkata, amin.
Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.